Pelantikan P3K tahun 2025 menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para peserta yang telah melewati berbagai tahapan seleksi dengan penuh perjuangan dan dedikasi. Setelah menunggu dengan penuh harapan, di tengah drama pengangkatan P3K 2025 yang tarik ulur, akhirnya tibalah momen yang paling dinanti, yaitu pelantikan P3K 2025 sebagai bagian dari aparatur sipil negara. Nah, sesi kali ini saya akan paparkan daerah mana saja yang sudah melakukan pengangkatan P3K 2025 dan daerah mana saja yang rencananya melakukan pelantikan P3K 2025 sesegera mungkin. Daerah Bapak Ibu kapan? Nah, di sini saya juga akan jelaskan cara untuk mengetahui apakah Bapak Ibu akan segera dilantik atau tidak. Nanti saya akan paparkan tanda-tandanya Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Berikut adalah beberapa pemerintah daerah yang telah melaksanakan pelantikan pegawai P3K tahun 2025. Yang pertama, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Kota Pariaman telah melantik sebanyak 588 P3K 2025. Acara pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah P3K ini dilakukan pada Rabu 19 Februari 2025. Acara yang berlangsung di Balai Kota Pariaman ini dipimpin langsung oleh PJ Wali Kota Pariaman, Roberia, dan dihadiri oleh pejabat daerah serta tamu undangan. Yang kedua, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang menggelar pengambilan sumpah janji PNS dan P3K pada Kamis 6 Maret 2025. Acara ini berlangsung di Aula Gawi Sabaratan, dihadiri langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mukti Arifin. Ketiga, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, yang telah melantik sebanyak 594 P3K 2025 pada Senin 24 Maret 2025, bertempat di Gedung Serbaguna Antakusuma Pangkalan Bunfak. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Kobar dan disaksikan Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat. Yang keempat, Kota Bontang, Kalimantan Timur, yang melantik sebanyak 214 P3K 2025 pada Selasa 25 Maret 2025 bertempat di Auditorium Gedung Wali Kota Bontang. Pelantikan ini dipimpin oleh Wali Kota Bontang, Ibu Neni. Yang kelima, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang telah melantik sebanyak 9.051 tenaga honor menjadi P3K pada Rabu 26 Maret 2025. Pelantikan ini disaksikan langsung oleh Kepala BKN, Sudan Arif, yang mengapresiasi langkah cepat dan masif pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menuntaskan seleksi dan pengangkatan P3K 2024 yang dilantik tahun 2025. Inilah prestasi yang patut dicontoh oleh daerah lain. Nah, begitulah kata dari Bapak Sudan, Kepala BKN. Nah, itulah beberapa daerah yang sudah melakukan pelantikan P3K tahun 2025. Mungkin juga ada beberapa daerah lain yang sudah juga melakukan pelantikan P3K 2025, namun belum saya bahas di sini. Bisa Bapak Ibu tambahkan ya di kolom komentar jika di daerah Bapak Ibu sudah melakukan pelantikan P3K, namun tidak saya bahas di 5 Pemda ini. Kemudian selanjutnya saya akan bahas beberapa daerah yang sudah memberikan kejelasan melakukan pelantikan P3K tahun 2025, yaitu yang pertama, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sebanyak 110 calon P3K Kota Sukabumi yang lulus seleksi tahun 2024 dipastikan akan dilantik pada April 2025. Kepastian ini disampaikan dalam audiensi antara Forum Calon P3K Kota Sukabumi dengan Komisi 1 DPRD Kota Sukabumi pada Rabu 26 Maret 2025. Sekretaris BKPSDM Kota Sukabumi menyampaikan bahwa sebelum pelantikan, calon P3K dijadwalkan menandatangani perjanjian kerja pada 27 Maret 2025 di kantor BKPSDM. Kemudian perjanjian tersebut akan ditandatangani oleh Wali Kota Sukabumi pada 14 April 2025 usai libur Lebaran. Kedua, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Pemerintah Kabupaten Pasir akan melantik dan mengambil sumpah para pegawai P3K yang jumlahnya hampir 3.000 orang. Rencananya dilaksanakan pada Senin 14 April 2025. Hal ini disampaikan oleh PLT Asisten Administrasi Umum Bapak Suito. Kepala Bagian Prokopim Abdul Qadir Sambulangi menyebutkan bahwa teknis pelaksanaan akan diatur dengan melibatkan beberapa instansi. Yang jelas, akan ada gladi
pada H-1 atau Minggu 13 April 2025. Semua peserta wajib hadir pada saat gladi dan pelantikan. Yang rumahnya jauh dari Tanah Pasar diharapkan bisa menginap agar tidak terlambat datang pada hari pelantikan. Ini kata Bapak Kadir ya. Yang ketiga, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Nah, Wali Kota Palembang ketika diwawancara menyatakan bahwa pelantikan P3K nanti sekaligus dengan CPNS dijadwalkan pada Mei 2025. Nah, silakan disimak. Ini adalah pernyataan beliau. Kaitan dengan masalah CPNS dan P3K, karena kita sudah dapatkan surat paling lambat itu di 1 Juni dan 1 Oktober. Tetapi kami mengambil inisiatif pemerintah kota untuk kita adakan percepatan nantinya, khususnya pelantikan CPNS. Saya sudah minta BKPSDM untuk diadakan di bulan Mei dan juga termasuk nanti P3K juga. Walaupun di bulan Juni dan Oktober, tapi kita ingin dipercepat di bulan Mei. Insya Allah ke depan semuanya akan kita laksanakan di BKP secara serentak nanti. Nah, perlu dicatat Bapak Ibu bahwa jadwal pelantikan P3K dapat berbeda di setiap daerah, tergantung pada kesiapan dan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Semoga saja daerah lain sesegera mungkin bisa memberikan kejelasan waktu pelantikan P3K di tahun 2025 ini. Saya yakin sih, meskipun belum ada kabar beritanya sampai saat ini, daerah lain pasti akan memberikan kejelasan, bahkan ada yang melakukan pelantikan P3K di bulan April 2025 ini. Ya, ditunggu saja Bapak Ibu. Nah, berikut saya akan paparkan tanda-tanda bahwa daerah Bapak Ibu akan segera melakukan pelantikan P3K di tahun 2025 ini. Yang pertama, progres penetapan NIP P3K sudah 100%. Bapak Ibu bisa mengecek Pemda atau instansi masing-masing sudah sejauh mana progres penetapan NIP P3K-nya. Di mana bisa ngecek? Ya, silakan Bapak Ibu cek di website ataupun sosial media kantor regional masing-masing yang menaungi Pemda atau instansi Bapak Ibu. Kedua, terbitnya SK pengangkatan. Nah, pengalaman tahun sebelumnya di provinsi kami, SK P3K sebelum ditandatangani oleh pejabat yang mengangkat, itu diberikan dulu soft kopinya ke calon P3K untuk mengecek kebenaran datanya. Lalu, calon peserta diminta untuk konfirmasi jika data sudah benar maupun jika ada data yang salah. Nah, hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan ketika nanti SK pengangkatan itu sudah dibagikan dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang mengangkat. Namun, perlu diketahui Bapak Ibu, tidak semua Pemda atau instansi yang melakukan cara ini. Yang ketiga, penandatanganan surat perjanjian kerja atau SPK. Nah, selain SK P3K, calon P3K juga akan menerima surat perjanjian kerja selaku penerima kerja, dan di situ ada tanda tangan pejabat pemberi kerja. Sama seperti yang dilakukan oleh Kota Sukabumi sebelum pelantikan bulan April 2025, calon P3K diundang untuk tanda tangan perjanjian kerja pada 27 Maret 2025. Dan yang keempat, informasi dari instansi dan atau BKPSDM setempat. Biasanya, instansi tempat bekerja atau BKPSDM akan mulai memberikan informasi terkait jadwal dan prosedur pelantikan. Jika Bapak Ibu sudah menerima arahan atau undangan terkait pelantikan atau semacam gladi, itu berarti waktunya sudah semakin dekat. Dari keempat tanda-tanda yang sudah saya paparkan, yang paling menentukan itu adalah informasi dari instansi dan atau BKPSDM setempat terkait jadwal dan prosedural pelantikan P3K tahun 2025. Ya, semoga saja Bapak Ibu calon P3K yang siap dilantik tahun 2025 segera mendapat informasi dari instansi dan atau BKPSDM-nya mengenai jadwal pelantikan. Sekian informasi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.